Nusalli wa nusallimu ala rasulil karim wa ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keutamaan menginfakkan harta. Yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Qalu liman hiya? Qala liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Masyaallah. Inna fil jannah la ghurafa yura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Qalu liman hiya? Qala liman atabal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla bil laili wan nasu niyam. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang seakan-akan terbuat dari kaca, sehingga semua benda yang ada di luar kamar dapat dilihat dari dalam kamar. Begitu pula sebaliknya. Beberapa sahabat bertanya, ya Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar tersebut? Beliau SAW menjawab, beliau SAW bersabda, untuk orang-orang yang berkata manis, tidak berbicara dengan muka masam, memberi makan kepada orang lain, selalu berpuasa, dan sholat tahajud pada malam hari ketika orang-orang sedang tertidur. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Imam Tirmizi, dan yang lain dalam kitab Durul Mansur. Dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang seakan-akan terbuat dari kaca, sehingga semua benda yang ada di luar kamar dapat dilihat dari dalam kamar. Begitu pula sebaliknya. Para sahabat radhiyallahu anhu bertanya, ya Rasulullah, untuk siapakah kamar-kamar tersebut? Beliau SAW bersabda, untuk orang-orang yang berkata manis, tidak berbicara dengan muka yang masam, memberi makan kepada orang lain, selalu berpuasa, dan sholat tahajud pada malam hari ketika orang-orang sedang tertidur. Ibnu Majah, Ibnu Abi Syaibah, Imam Tirmizi, dan yang lain dalam kitab Durul Mansur. Keterangan Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu menceritakan pengalamannya ketika masih beragama Yahudi dan belum masuk Islam. Ia berkata, ketika Nabi SAW hijrah ke Madinah Munawwarah, saya segera datang kepada beliau. Setelah saya melihat wajah beliau SAW yang penuh berkah, saya berkata pada diri saya sendiri, wajah yang penuh berkah ini tidak mungkin dimiliki oleh seorang yang pembohong. Begitu sampai di Madinah, pertama-tama beliau SAW bersabda, wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahim. Pada waktu malam kerjakanlah sholat ketika orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk dengan selamat. Maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Wahai manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahim. Pada waktu malam kerjakanlah sholat ketika orang-orang sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan selamat. Dalam kitab Mishkat. Masalah ini telah diterangkan dalam ayat yang ke-34. Di dalamnya terdapat firman Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwa karena cintanya kepadanya, kepada Allah maksudnya, mereka telah memberi makan orang-orang miskin, anak-anak yatim, dan para tawanan. Mereka berkata, kami memberi makan pada kalian hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Kami tidak menginginkan balasan dari kalian dan ucapan terima kasih. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa barang siapa memberi makan kepada saudaranya hingga kenyang dan memberi minum hingga hilang rasa hausnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan 7 buah parit antara dirinya dan neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan 7 buah parit antara dirinya dan neraka. Lebar sebuah parit mencapai 700 tahun perjalanan. Dalam kitab Kanzul Ummal. Hadis yang lain menyebutkan bahwa seluruh makhluk adalah keluarganya Allah Subhanahu wa taala, seperti anaknya sendiri. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada keluarganya. Kanzul Ummal. Dalam riwayat yang lain diterangkan bahwa
setiap kebaikan adalah sedekah. Dalam sebuah hadis yang lain juga dinyatakan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah, termasuk bermuka manis kepada saudaranya saat seseorang berbicara, serta memberikan air dari tempatnya sendiri kepada tetangganya. Kanzul Ummal. Salah satu bentuk percakapan yang baik adalah berbicara dengan muka yang manis, tidak bersuara keras, dan tidak bermuka masam. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa tidaklah hina perbuatan yang sedikit, meskipun hanya berbicara dengan bermuka manis kepada saudaranya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan, seseorang janganlah menganggap remeh kebaikannya. Bila tidak bisa berbuat baik, paling tidak menyapa saudaranya dengan muka yang manis. Kanzul Ummal. Hadis yang lain juga menyebutkan, bermuka manis terhadap saudara-saudaramu adalah sedekah. Selain itu, menyuruh orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari kejahatan juga termasuk sedekah. Menunjukkan jalan kepada orang yang tersesat juga merupakan sedekah. Menyingkirkan sesuatu yang menyakiti dari jalan adalah sedekah, dan menuangkan air dari timbanya ke dalam ember orang lain adalah sedekah. Kanzul Ummal. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa pada hari kiamat penghuni neraka akan disuruh berdiri di sebuah barisan yang di atasnya akan lewat seorang muslim, penghuni surga. Maka salah seorang dari penghuni jahanam tersebut berkata padanya, mintalah syafaat kepada Allah untukku. Penduduk surga itu berkata, siapa kamu? Maka penduduk neraka itu akan berkata, tidakkah engkau mengenaliku? Ketika di dunia engkau pernah meminta air dariku, dan aku telah memberi minum kepadamu. Maka penghuni surga akan memintakan syafaat untuk orang tersebut dan akan diterima. Begitu pula halnya dengan orang yang lain. Mereka berkata, di dunia engkau pernah meminta padaku benda ini, dan aku telah memberikannya kepadamu. Kanzul Ummal. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa seorang penghuni surga akan lewat di hadapan para penghuni neraka. Kemudian salah seorang di antara ahli neraka berkata, apakah engkau tidak mengenaliku? Aku adalah orang yang pernah memberimu air wudhu dan memberimu air minum, Mishkat. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa pada hari kiamat nanti, ketika penghuni surga dan penghuni neraka berbaris, maka pandangan salah seorang dari barisan penghuni neraka tertuju kepada seorang yang berdiri di dalam barisan penghuni surga, dan ia akan mengingatkannya bahwa sewaktu penghuni neraka tersebut berada di dunia, ia pernah berbuat baik kepadanya. Kemudian penghuni surga itu akan memegang tangannya dan akan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, ia pernah berbuat kebaikan kepada hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan supaya ia dimasukkan ke dalam surga dengan rahmatnya. Kanzul Ummal. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, perbanyaklah mengingat orang-orang fakir dan berbuat baiklah kepada mereka, karena mereka mempunyai kekayaan yang sangat berharga. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kekayaan apakah itu? Rasulullah SAW bersabda, akan dikatakan kepada mereka pada hari kiamat, peganglah tangan orang yang pernah memberimu makanan walau hanya sedikit, memberimu air minum atau pakaian, dan masukkanlah ia ke dalam surga. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa pada hari kiamat Allah SWT akan meminta maaf kepada hamba-hambanya sebagaimana orang meminta maaf kepada sesamanya. Dia akan berfirman kepada orang-orang miskin, demi kemuliaanku, demi keagunganku, kamu telah aku jauhkan dari dunia, bukan karena kedudukanmu hina di sisiku. Aku menjauhkan dunia darimu, karena pada hari ini bagi kalian kedudukan yang sangat mulia. Wahai hambaku, pergilah ke barisan para penghuni neraka, dan pilihlah di antara mereka orang yang pernah memberimu makanan atau pakaian. Kemudian ia pun masuk ke barisan para penghuni neraka, dan orang-orang itu tenggelam di dalam keringat mereka hingga ke wajah mereka. Kemudian ia memilih orang-orang yang berada di barisan tersebut dan membawanya ke surga. Dalam kitab Raudhur Riyahin, dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa pada hari kiamat akan diumumkan di manakah orang-orang miskin dari kalangan umat Muhammad SAW. Bangunlah dan carilah di padang mahsyar orang-orang yang pernah memberimu sesuap makanan, seteguk air atau pakaian karena aku, baik yang lama maupun yang baru. Peganglah tangan mereka dan bawalah mereka ke dalam surga. Maka orang-orang miskin dari kalangan umat ini pun bangun, lalu memegang tangan seseorang dan berkata, ya Allah, ia telah memberi makan pada hamba dan telah memberi minum pada hamba. Maka setiap orang miskin dari kalangan umat ini, baik kecil maupun besar,
akan membawa mereka masuk ke dalam surga. Dalam kitab Kanzul Ummal. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa barang siapa memberi makan kepada makhluk yang bernyawa yang sedang lapar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberinya makan makanan yang paling baik di surga. Kanzul Ummal. Hadis yang lain menyebutkan bahwa keberkahan akan cepat masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya tamu dilayani dengan makanan sebagaimana cepatnya sebilah pisau memotong leher unta. Kanzul Ummal. Abdullah bin Mubarak rahmatullahi suka membeli buah kurma yang bermutu tinggi kepada orang lain dan berkata, barang siapa lebih banyak memakannya, untuk setiap kurma ia akan diberi 1 dirham. Iya. Sebuah hadis lain menyatakan bahwa pada hari kiamat akan diseru, di manakah orang-orang yang telah menyambut orang-orang miskin. Pada hari ini mereka akan memasuki surga tanpa khawatir dan takut. Ada satu lagi pengumuman yang akan diumumkan, bahwa bagi orang-orang yang telah mengunjungi orang-orang miskin yang sakit, maka pada hari tersebut, yakni pada saat orang-orang sedang dihisap dengan keras, mereka menduduki mimbar-mimbar yang bercahaya dan mereka akan berbincang-bincang dengan Allah Subhanahu wa taala. Kanzul Ummal. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa ada sebagian bidadari yang maharnya hanya memberikan segenggam kurma atau benda lain sebanyak 1 genggam. Kanzul Ummal. Dalam hadis yang lain juga disebutkan bahwa tidak ada sedekah yang lebih utama daripada memberi makan orang yang lapar. Kanzul Ummal. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa memberi makan kepada orang yang lapar merupakan salah satu amal perbuatan yang mewajibkan ampunan bagi yang melakukannya. Kanzul Ummal. Dinyatakan dalam sebuah hadis yang lain bahwa amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah banyak menyenangkan hati orang muslim lainnya, menghilangkan kesusahan orang lain, membantu melunasi utang orang lain, atau memberi makan ketika seseorang kelaparan. Kanzul Ummal. Semua amal tersebut sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa menyenangkan hati seorang muslim, menghilangkan kelaparannya dan menjauhkannya dari musibah merupakan amalan yang mewajibkan ampunan baginya. Kanzul Ummal. Dalam sebuah hadis yang lain disebutkan bahwa barang siapa menunaikan hajat atau keperluan saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan 72 hajatnya. Barang siapa menunaikan hajat atau keperluan saudaranya yang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyempurnakan 72 hajatnya. Yang paling ringan adalah diampuni segala dosanya. Kanzul Ummal, yakni hajat-hajatnya yang lain yang lebih besar dari ampunannya akan disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masalah ini akan dibicarakan lebih lanjut dalam hadis yang ke-13. An Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min ya'lafu wa yu'laf wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf wa khairun nas anfa'uhum lin-nas. Dari Jabir radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu ramah dan menyenangkan. Tidak ada kebaikan pada diri seseorang yang tidak ramah dan tidak menyenangkan. Dan sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Darul Qutni Jami'us Saghir. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu ramah dan menyenangkan. Tidak ada kebaikan pada diri seorang yang tidak ramah dan tidak menyenangkan. Dan sebaik-baik orang adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Hadis riwayat Darul Qutni Jami'us Saghir. An Nabi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala kulli muslimin sadaqah. Qalu fa illam yajid qala fa ya'malu bi yadayhi fa yanfa'u nafsahu wa yatasaddaqu. Qalu fa illam yastati' aw lam yuf'al qala fa yu'inu dal hajatil malhuf. Qalu fa illam yaf'al qala fal ya'mur bil khair aw qala bil ma'rufi qala fa illam yaf'al qala fal yumsik anis syarri fa innahu lahu sadaqah. Dari Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, setiap orang muslim harus bersedekah. Para sahabat bertanya, jika dia tidak punya?
Beliau menjawab, hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya hingga dia berguna untuk dirinya sendiri dan dapat bersedekah. Mereka bertanya, jika dia tidak mampu atau tidak melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah dia menolong orang yang mempunyai hajat, yang sedang dalam kesulitan. Mereka bertanya, jika dia tidak melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah dia menyuruh kepada kebaikan. Mereka bertanya, jika dia tidak melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah dia menahan diri dari keburukan, karena hal itu merupakan sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. Dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, setiap orang muslim harus bersedekah. Para sahabat bertanya, jika dia tidak punya? Beliau menjawab, hendaklah dia bekerja dengan kedua tangannya hingga dia berguna untuk dirinya sendiri dan dapat bersedekah. Mereka bertanya, jika dia tidak mampu atau tidak melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah dia menolong orang yang mempunyai hajat, yang sedang dalam kesulitan. Mereka bertanya, jika dia tidak melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah dia menyuruh pada kebaikan. Mereka bertanya, jika dia tidak melakukannya? Beliau menjawab, hendaklah dia menahan diri dari keburukan, karena hal itu merupakan sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW, al-mu'min mir'atul mu'min wal mu'minu akhul mu'min yakubbu alaihi dai'atahu wa yahutuhu min wara'ih. Dari Abu Hurairah dan dari Rasulullah SAW, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Ia harus menjaga milik saudaranya itu supaya tidak hilang dan menjaga kehormatannya jika ketika dia sedang tidak ada. Hadis riwayat Abu Daud. Dari Abu Hurairah dan dari Rasulullah SAW, seorang mukmin adalah cermin bagi mukmin yang lain. Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin yang lain. Ia harus menjaga milik saudaranya itu supaya tidak hilang dan menjaga kehormatannya jika dia sedang tidak ada. Hadis riwayat Abu Daud. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu mawaqahu Allahu syarra ma baina lahyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhalal jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dijaga Allah dari keburukan yang ada di antara kumis dan jenggotnya dan yang ada di antara dua kakinya, niscaya dia masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi. Barang siapa yang dijaga oleh Allah dari keburukan yang ada di antara kumis dan jenggotnya dan di antara dua kakinya, niscaya dia masuk surga. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah awsini faqala fima awsa bihi wakhzun lisanak illa min khair fa innaka bidzalika taghlibu syaitan. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Beliau bersabda, di antara isi nasihat beliau, jagalah lisanmu kecuali untuk kebaikan, karena dengan menjaga lisanmu kamu dapat mengalahkan syaitan. Hadis riwayat Abu Ya'la. Dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Beliau bersabda, di antara isi nasihat beliau, jagalah lisanmu kecuali untuk kebaikan, karena dengan menjaga lisanmu kamu dapat mengalahkan syaitan. Hadis riwayat Abu Ya'la. Insyaallah ini mulai apa kita baca, kita dengar, jadikan iktibar kita, niat amal yang menyampaikan. Allahumma alhimna marashida umurina wa a'idna min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Hari ini Jumat, jauhlah kita pada maghrib. Ada sini. Kemudian nanti ke RSUD mungkin jam-jam nanti kabar ya. Talim menyesuaikan. Maghrib pulang jam berapa? Sore. Bentar ya. Bentar ya. Menyesuaikan ya. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Dimatikan ya.